jasadku ini. Aku tidak berani jauh-jauh dari sini. Aku tidak akan beranjak dari tubuhku ini. Assalamualaikum teman-teman onlineku dimanapun berada. Gimana kabar teman-teman semuanya di sana? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Dan semoga dilancarkan segala urusannya. Hai, ketemu lagi teman-teman. Ketemu lagi dengan aku ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal, salam pertemanan online dengan aku ya. Semoga teman-teman terhibur dan mau selesai ya menonton videoku ini. Nah, untuk di video kali ini aku itu sebenarnya mau bikin vlog di rumah aja ya. Jadi kepengen cerita, sebenarnya cerita-cerita sama teman-teman gitu ya. Jadi pengalaman pribadi yang benar-benar aku alami ya. Ini berkaitan dengan seperti hal mistis atau apa ya. Ya nanti aku ceritain ya teman-teman. Nah, untuk sebelumnya, sebelum teman-teman aku ajak cerita, kebetulan hari ini aku menerima paket ya. Mari kita unboxing bareng-bareng. Jadi kalau aku itu beli barang-barang online itu kalau memang benar-benar membutuhkan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini di sini aku sedang membutuhkan manset daleman ya buat kalau senam gitu ya, terus juga topi seperti itu. Ini kebetulan datangnya bersamaan ya teman-teman, dua beda toko, cuma kebetulan datangnya bareng ya. Untuk yang pertama aku mau buka ini ya teman-teman. Ini nggak perlu gunting sih, cuma disobek aja bisa. Nah, aku sedang memerlukan manset ya teman-teman. Jadi aku beli dua manset ini, yang satu hitam, yang satu putih gitu. Nah, ngomong-ngomong belanja online, teman-teman punya pengalaman nggak belanja online itu menyenangkan atau pas lagi nggak sesuai dengan keinginan gitu ya? Kalau aku alhamdulillah selama beli online ya, selama ini itu sesuai ya. Tapi pernah satu kali teman-teman aku beli online kecewa. Waktu itu aku beli mukena, yang datang celana kolor panjang gitu. Jadi cukup sekali, semoga tidak terulang lagi ya. Nah, ini teman-teman aku sepil. Ini aku beli manset warna hitam ya teman-teman. Ini seperti ini. Aku memang lagi membutuhkan ya teman-teman, karena manset punya aku itu sudah molor-molor dan sudah tipis menerawang gitu. Jadi aku memang beli ini memang membutuhkan ya, bukan sekedar beli aja. Ini aku beli hitam, semoga ukurannya pas gitu ya. Terus yang kedua aku beli juga, yang kedua warna putih. Aku juga sangat lagi membutuhkan ini ya teman-teman. Ya, bisa buat daleman gitu. Ya lumayan teman-teman, murah tapi bahannya bagus sih, sesuai dengan harganya. Oke, ini dua ya. Oke, hitam dan putih sesuai, kayaknya sih pas ya di badan aku. Nah, yang kedua aku beli ini ya teman-teman. Ini juga perlengkapan untuk senam ya, diantaranya aku sobek aja. Nah, ini teman-teman, aku beli topi ya. Kebetulan di sini tuh musimnya lagi panas terik-teriknya. Jadi kalau senam tuh kalau nggak pakai topi rasanya kepalanya nut-nut gitu ya. Jadi aku beli ini, ternyata seperti ini teman-teman topinya. Aku beli dua ya, karena yang satu teman aku titip sekalian gitu belanja. Oke, kita kaitkan. Ini seperti ini teman-teman. Cuma ini aja. Oke,
Oke juga teman-teman. Ini selain buat senam, nanti juga aku bisa pakai buat misal kayak ke pantai atau kemana gitu ya, biar melindungi dari sinar matahari. Seperti ini teman-teman. Oke juga sih. Seperti ini ya. Oke, ini yang satu punya temen aku. Oke. Nah, ini kan belanjaanku udah ya teman-teman. Topi oke, manset oke. Nah, sekarang tiba saatnya aku di video kali ini pengen bercerita tentang pengalaman pribadi aku ya, yang sudah aku alami gitu. Jadi ini tentang hal kayak mistis atau apa ya teman-teman. Dulu ketika aku belum menikah, ketika masih gadis ya, masih kerja gitu, masih single. Dulu aku itu kerja di suatu kota. Nah, kebetulan saat itu ada mes dari kantor. Jadi kita ada fasilitas untuk tempat tinggal buat karyawan-karyawan yang jauh gitu. Itu kan cewek semua ya, karena kan aku waktu itu kerjanya di bidang kosmetik. Jadi dalam satu mes itu kurang lebih ada 8 atau 10 gitu. Itu hari libur ya. Jadi Senin sampai Sabtu bekerja, dan hari Minggu, hari waktu kejadian itu pas aku libur teman-teman. Kamar itu ada kalau nggak salah 3 orang, ada 3 orang sama temanku ya. Itu beda-beda kota juga sama aku. Jadi waktu itu aku lagi nggak enak badan, kemudian aku tiduran terus kan ya di tempat tidur. Badanku anget gitu, demam. Badanku demam. Jadi aku tidur, waktu itu memasuki waktu zuhur ya teman-teman. Jadi saat aku tidur itu aku benar-benar sadar. Aku benar-benar sadar waktu aku tidur itu, sebelah aku itu temanku sedang sholat zuhur ya. Di sebelah aku tidur gitu ya. Kan kasurnya di bawah tuh. Kasurnya di bawah, jadi sebelah aku tidur itu temanku sedang sholat zuhur. Nah ketika itu aku pun mau bangun gitu, aku mau bangun dari tidur aku gitu ya, aku mau bangun itu aku bener-bener sadar loh teman-teman. Jadi aku tuh posisi badannya itu memang bangun gitu kan, gini ya, bangun. Nah saat aku bangun itu aku itu melihat badan aku sendiri teman-teman. Sadar banget, aku melihat badan aku sendiri masih dalam posisi tidur, tapi aku sudah bangun gitu loh teman-teman. Gimana sih ya, paham nggak ya? Aku bangun tidur, kemudian aku seperti ini nengok, tapi aku melihat jasad aku, badan aku masih dalam kondisi posisi tidur. Jadi posisi tidurku itu terlentang, waktu itu terlentang ya teman-teman. Nah saat itu aku bingung teman-teman. Aku bingung, loh kenapa aku bisa melihat badan aku? Terus kenapa aku aku bangun gak ada yang lihat gitu ya. Nah saat itu aku belum berani beranjak dari badan aku. Jadi aku baru setengah badan bangunnya ya, baru setengah badan. Itu aku terlintas pikiran, mau narik ini loh teman-teman, mukenanya mau aku tarik gitu. Nah tapi ketika aku mencoba untuk menyentuh mukena temanku yang di sebelah aku itu, sama sekali teman aku tidak dengar atau tidak terasa. Jadi posisi mukenanya itu tetap seperti ini teman-teman. Jadi tidak, nah kalau kita tarik kan seperti ini ya, tapi waktu itu enggak. Jadi aku itu bisa menyentuh mukena, tapi temanku tidak terasa gitu.
semakin bingung dong teman-teman, semakin bertanya-tanya dong, loh kenapa gitu ya, sudah badanku tetap di situ, aku bisa bangun, aku menyentuh teman gak bisa. Otomatis aku bingung banget kan teman-teman, bingung, takut, mau gimana gitu ya. Nah ketika temanku tidak berasa aku sentuh mukenanya, aku tarik mukenanya, aku teriak, bukan teriak, memanggil gitu ya. Waktu itu namanya kalau nggak salah Emma, Emma, sambil aku tarik mukena, sambil aku panggil Emma gitu. Tapi dia sama sekali nggak mendengar, seolah-olah memang tidak ada suara, tidak ada yang memanggil. Dia setelah sholat itu dia masih berdoa gitu ya, masih duduk di situ tapi sedang berdoa. Nah aku semakin bingung, ya Allah. Aku mencoba untuk membalikan badan gini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Terus aku muter gini ya. Masih aja aku lihat badan aku masih dalam posisi tidur. Coba teman-teman. Aku bingung banget, tapi aku gak berani keluar dari situ. Aku saat itu bingung ya teman-teman. Bingung sekali, bingungnya. Ya Allah, apa aku ini sudah meninggal? Ya Allah, apa memang sudah kau cabut ruhku dari jasadku ini? Tolong ya Allah, tolong. Jangan dulu kau ambil nyawaku ini. Saat itu teman-teman, aku pikirannya cuma aku sudah meninggal, tapi aku belum jauh dari jasadku. Dalam keadaan seperti itu ya teman-teman, aku masih belum berani meninggalkan badan aku. Ketika itu aku berteriak sekencang mungkin, memanggil siapapun yang ada di situ. Satu persatu teman aku panggil, aku teriak, aku sudah kencang, aku sudah sekuat tenaga mengeluarkan suara untuk memanggil ya. Dan saat itu juga aku hanya bisa berdoa, ya Allah, aku berdoa sebisanya, aku baca ayat kursi, Al-Fatihah, istighfar, segala doa zikir aku baca, tapi tidak ada yang mendengar aku. Ya Allah, kenapa aku ini? Apa ini yang dinamakan mati suri? Apa ini aku memang sudah mau menuju alam yang lain gitu ya? Jadi aku sangat bingung waktu itu teman-teman. Saat itu ketika aku sudah pasrah, apa memang ya aku sudah meninggal? Apa memang Engkau sudah memanggil aku, ya Allah? Aku tidak tahu ya saat itu. Tidak ada yang bisa mendengarku, tidak ada yang bisa menyentuhku, dan aku herannya kenapa mereka tidak ada satupun yang membangunkan aku. Aku benar-benar takut saat itu teman-teman, takut sekali. Nggak tahu, benar-benar aku mengalami itu benar-benar nyata ya teman-teman. Saat itu aku sudah benar-benar pasrah, aku tidak bisa. Aku berusaha kembali dari posisi aku tidur ya, aku kan sudah bangun setengah badan. Terus aku coba untuk kembalikan posisi aku waktu aku tidur gitu ya. Aku tidur, aku miring lagi, tetap aja teman-teman, ini rasanya udah nggak mau kembali ke badanku yang sedang tidur. Benar-benar sangat takut, ya Allah, ya Robbi, astagfirullahaladzim. Aku sangat takut ketika itu teman-teman. Apa itu yang dinamakan mati suri atau apa ya? Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti aku, tapi itu sangat menakutkan benar-benar teman-teman. Baca doa sebisaku dan memohon sama Allah, semoga ada yang membangunkan aku, semoga teman-teman menyadari kalau aku sedang mengalami hal seperti itu. Nah akhirnya setelah beberapa menit, mungkin ada lebih lah, udah lama ya. Jadi ada salah satu temanku, bukan yang tadi sedang sholat ya teman-teman, beda lagi, yang sudah sholat itu sudah selesai, sudah keluar. Mungkin mereka berpikirnya biarin saja, aku sedang tidur, aku sedang istirahat karena aku sedang gak enak badan. Mungkin mereka berpikir aku memang biar istirahat karena sedang sakit, jadi mereka gak berani membangunkan aku ya.
Jadi setelah menunggu beberapa saat aku dalam doa, aku masih belum bisa membangunkan diri aku sendiri. Ketika itu ada temanku yang masuk untuk membangunkan aku. Nah, ketika aku dibangunkan, aku lihat, benar-benar aku lihat teman-teman memegang badanku, memegang jasadku, digoyang-goyang, dibangunkan, tapi aku tidak bisa bangun. Padahal aku sudah teriak ya, udah, ini loh aku udah bangun, kenapa kalian gak denger aku? Kenapa sih kalian gak denger teriakan aku gitu ya? Nah, saat itu aku benar-benar sudah berpikir bahwa aku sudah di dunia lain, sudah tidak bersama dengan jasadku lagi, cuma aku masih di situ. Dan ketika itu aku belum bangun, cuma setengah badan. Aku duduk, teman-teman, duduk di atas badanku sendiri. Ketika temanku membangunkan aku dan aku tidak bangun, padahal aku lihat, aku memegang temanku, badan temanku, aku mencoba untuk memeluk dan menyentuh mereka, tapi mereka tidak lihat aku, tidak merasakan sentuhan aku. Yang mereka pikir aku ya yang sedang tidur, itu yang sedang mereka bangunkan. Nah, mereka juga bingung dong, teriak-teriak, kenapa dibangunkan gak bangun, kenapa dibangunkan gak tapi nafasnya masih, teman-teman, nafasnya masih. Aku lihat temanku memegang hidungku, masih nafas gitu. Jadi mereka pikir aku pingsan mungkin ya, mereka pikir aku pingsan. Jadi mereka bingung mencari pertolongan di tetangga sekitar gitu ya. Jadi mereka itu memanggil kayak semacam Pak Kiai gitu ya, semacam Pak Kiai di dekat mes aku itu. Kemudian mereka panggil ke situ. Nah, waktu Pak Kiai itu datang, aku lihat teman-temanku itu memegang badanku udah dingin, sudah tidak hangat. Jadi sudah kaki, tangan, semuanya udah dingin, cuma masih bernafas gitu. Nah, saat Pak Kiai datang memegang kakiku, Pak Kiai juga kaget ya, beristighfar, memegang kakiku dingin, seperti sudah tidak bernyawa tapi masih bernafas gitu. Jadi saat itu aku menangis memanggil Pak Kiai. Aku berharap Pak Kiai itu bisa mendengarkan aku, bisa melihat aku ketika aku ingin bangun dari tidurku yang seperti itu ya. Nah, saat itu entah kenapa, mungkin Allah masih memberiku kesempatan hidup ya, teman-teman. Alhamdulillah Pak Kiai itu bisa melihat aku, bisa mendengarkan aku, dan aku minta tolong, Pak, tolong, aku ingin kembali lagi ke jasadku ini, tolong bimbing aku dengan doa apapun agar aku ini bisa kembali ke jasadku ini. Aku tidak berani jauh-jauh dari sini, aku tidak akan beranjak dari tubuhku ini, aku seperti itu. Nah, Pak Kiai bisa mendengarku, bisa melihatku, teman-teman. Dengan segala doa, apapun yang aku didoain, terus Pak Kiai itu menceritakan ke teman-teman aku bahwa aku sedang mati suri, teman-teman. Teman-temanku pada nangis semua, mengelilingi aku, teman-teman. Mengelilingi aku. Mereka pikir aku sudah meninggal ya, tapi masih ada nafas, cuma badannya udah dingin. Saat itu aku masih terus berdoa, dan Pak Kiai membantu aku, membimbing aku untuk berdoa ini seperti ini gitu ya. Memegang jempol kakiku dua-duanya dipegang sambil dibacakan doa, teman-teman. Proses itu nggak sebentar, proses itu berjalan lama, teman-teman. Jalan lama, doanya tidak langsung aku bisa kembali, itu tidak. Nah, aku sangat takut, teman-teman. Ketika jempolku dipencet dan dibacakan doa, tiba-tiba azan untuk waktu asar itu berkumandang, teman-teman. Juga saat azan asar berkumandang,
aku tiba-tiba ingin kembali ke badanku. Aku posisi duduk ya, sama Pak Kiai dibimbing untuk coba tidur. Bersamaan dengan adzan berkumandang, aku tidur teman-teman ya, tidur menyamakan posisi aku sambil membaca apapun itu. Alhamdulillah pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan sekali aku bisa merasakan menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki, bisa sedikit menggerakkan badanku. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku bisa kembali ke jasadku lagi. Betapa bersyukurnya aku ya Allah. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan kedua yang Kau berikan untuk hidup di dunia ini. Aku cuma seperti itu teman-teman. Aku sungguh mengalami dan aku takut mungkin dari teman-teman ada yang mengalami seperti aku. Itu dinamakan mati suri atau apa ya, aku nggak tahu, cuma sangat menakutkan benar-benar teman-teman. Karena itu aku sangat memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Allah untuk lebih mendekatkan kepadanya. Itu aja teman-teman kisah yang aku alami dan sangat menakutkan. Menurutku itu adalah pengalaman yang aku alami yang teramat sangat menakutkan sepanjang hidupku, dan aku nggak ingin mengulanginya lagi teman-teman, tidak ingin terulang lagi. Menurut kalian kejadian yang aku alami itu mati suri atau apa ya teman-teman? Dan mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti aku, pasti merasakan apa yang aku rasakan, benar-benar menakutkan. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita aku. Ini hanya sekedar berbagi cerita dan berbagi pengalaman yang aku alami. Semoga dari videoku ini, dari ceritaku ini, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil sisi positifnya, dan bisa membuat kita lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ya. Semoga di sisa umur kita ini kita akan menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel aku ya. Nanti di lain waktu mungkin aku bisa ngonten di sesi cerita seperti ini lagi atau gimana. Teman-teman bisa komen di sini ya. Aku masih banyak cerita. Kalau teman-teman suka sesi seperti ini, nanti aku mau bikin video seperti ini lagi. Teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi manfaat dari videoku ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di konten aku selanjutnya.